Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film trilogi ya. Tapi yang keduanya, karena yang pertamanya sudah direview oleh Arya dan Anti, dan kita akan membahas yang keduanya yaitu Fear Street 1978. Di sini masih ada peran-peran sebelumnya, yaitu yang Fear Street yang pertama. Terus di sini juga ada tambahan masa mudanya orang-orang yang ada di 94 ya. Ini tuh ada si siapa yang Sadie Singh yang main di Stranger Things, karena saya masih belum hafal siapa itu, karena emang Fear Street ini hampir banyak pakai cast-cast yang baru ya. Masih cerita yang sama dari Fear Street 1, yaitu teror dari penyihir Sarah Fear di camp musim panas Nightwing di tahun 1978, yang mana di situ ada si Berman, tokoh yang jadi penyintas teror ini. Aku pribadi emang suka teenage series yang kayak semacam Stranger Things, full seksual. Jangan jujur. Yang kayak yang rated R ya. Bisa ya. Aku sih ngelihatnya si serial ini tuh agak-agak vibes Stranger Things. Jadi jujur aku sukanya kayak teenage-nya itu. Terus tapi mungkin Stranger Things lebih muda dari mereka ya. Iya benar. Suka penyajian film atau serial secara visual yang ngambil setting tahun 70-80-an gitu kayak dan dapet ya. Aku suka itunya. Terornya lebih cepet gitu. Iya. Kan kalau yang pertama hampir ada gor-gornya tuh di akhir, ya setengah ke akhir. Kalau di sini dari pertengahan sih, dari awal juga udah mengeluarkan darah. Iya benar, kan dari yang ditonjok, benar yang giginya ditonjok. Kayak film Friday the 13 kan sama-sama tempatnya di tempat camping juga. Terus ada Wet Hot American Summer, tapi Wet Hot American Summer kan tidak thriller slasher. Suka soundtracknya karena emang dari yang pertama juga lumayan bagus, tapi ya kalau di sini ya bisa dimasukin lah, soundtracknya kan emang diputar dari kaset itu kan, pemutar kaset itu. Mary Lane tuh kan awalnya tuh neror Tommy kan, mau ngebunuh Tommy. Nah, nama Tommy kan yang diukir di batu itu. Aku kira tuh bakal ada penjelasan kayak kenapa orangnya Tommy, mungkin ada keterkaitan sama Ruby Lane. Sama yang kedua tuh aku expect kayak kan di awal-awal film tuh diliatin si Berman tuh kan tinggal sendiri dengan banyak alarm. Aku tuh expect kayak itu alarm tuh apa sih? Jangan-jangan dia udah kayak tahu timeline jam berapa dia bakalan diserang, jam berapa dia bakalan dicelakain, makanya dia menjaga diri karena ada alarm-alarm itu. Nah, aku tuh expect itu. Ada penjelasan dari kenapa si Berman semenjaga itu pakai alarm banyak itu tuh ada apa gitu. Si Cindy sama si Ziggy-nya tuh kakak ade banget. Dia agak kurang kerasa kan dibanding si Dina dan adenya itu. Si adenya itu kan yang pertama emang mungkin karena ada adegan satu rumah gitu, dan ada interaksi di rumah yang sama. Jadi kan kerasa. Kalau ini kan tiba-tiba kita disuguhin di perkemahan, ya kita harus percaya kalau Cindy sama si Ziggy itu adik kakak. Dan banyak yang mati di film ini tuh ya buat nambahin brutalnya aja. Nggak ada kayak misalkan kamu tahu nggak namanya yang dibunuh siapa aja, ada kenapa dia dibunuh gitu. Ini kayak cuma ya udah ini ada orang. Iya benar. Apalagi yang jujur aku agak sedih yang pas dibunuh tuh yang karakter yang kayak kacamata yang agak gemuk itu, dan untung dia dibunuhnya nggak diliatin, mungkin karena faktor usia nggak sih, maksudnya? Iya, kalau anak-anak kan di sini hampir semua nggak diliatin si pembunuhannya gitu. Bener. Tapi ya kita tahu kalau anak itu dibunuh. Iya itu sih. Yang jadi pertanyaan di review sebelumnya Arya Anti kan nanya kenapa ada orang yang dibunuh, ada orang yang dilewatin. Nah iya itu jadi pertanyaan aku sama. Itu tuh orang nangkepnya si pembunuhnya tuh ngebunuh orang-orang Shady side doang, jadi si pembunuh tuh cuma ngebunuh orang-orang di Shady side, nggak ngebunuh orang-orang Sunnyvale. Tapi mungkin kalian punya opini pribadi atau teori sendiri ya, boleh di komen. Indikator dia dibunuh tuh apa? Apakah dia ngeganggu makamnya Sarah Fear kayak Samantha Fraser yang pertama, atau gimana? Soalnya kan kalau mau mengacunya ke situ, toh orang yang nggak ada kaitannya sama Sarah Fear juga dibunuh kan, tapi ada juga adegan
beberapa orang dilewatin. Nah itu sih cuman. Iya mungkin karena itu akan ada penjelasannya di yang ketiga. Kalau filmnya muncul dari 1666, kayaknya ceritanya terlalu si ini kenapa ini ya karena ini. Iya. Gitu. Kan biar timbul pertanyaan. Iya kan kalau sekarang kita dari depan siapa Sarafir terus siapa si Berman kan. Iya, benar. Jadi biar kita ada penasarannya. Jadi timelinenya dibalik. Iya. Gitu. Penutup filmnya tuh ada semacam scene buat nanti yang 1666 kan. Itu sih jujur cukup menjanjikan buat aku gitu. Aku penasaran ada apa sih. Soalnya kan ada karakter yang dibawa lagi ya, kan buat itu nenek moyangnya mereka gitu kan. Kita tidak tahu. Tetap sih yang nempel di aku tuh kalau ternyata si Berman tuh Ziggy bukan Cindy gitu. Aku tuh dari awal film kayak udah nempatin, oh ya udah ini Cindy, selamatlah dia ntar gini-gini, ntar Ziggy mati dan lain-lain karena memang di akhir si Fear Street 1 kan ada adegan si Ziggy ditusuk kan. Aku nganggapnya ya udah ini Ziggy yang bakal mati dan si Berman yang bertahan adalah Cindy bukan Christine. Itu sih. Tapi kan ada itu aja, ada flashback yang si Alice megang itu. Jadi bisa ngelihat Cindy mati kan di situ. Oh ada ya? Ada. Oke, ganget. Terus ada itu orang ngelihatnya dari kecocokan mukanya ya. Soalnya si Ziggy sama si Berman itu mukanya hampir setipe gitu. Iya, setipe. Ketika lagu David Bowie keluar gitu. Dan nama Ziggy juga kan itu dari karakter David Bowie juga, so Ziggy Stardust. Pokoknya di sini ada dua lagu David Bowie, terus ada Cherry Bomb, ada Slow Ride. Pokoknya lagu-lagu emang tahun yang segitu dan cocok. Langsung aja ke skor nih, kira-kira buat Fear Street berapa? Fear Street 2 aku di 7,5. 7,5. Ya mungkin orang 7 aja, soalnya emang gore-gorenya pas kepala siapa yang konselor juga. Gary dia di kamar mandi itu emang udah kayak nunggu wah nih mau ditarik mau selamat sialan diputusin palanya sampai masuk. Kebanyakan slasher gitu abis melakukan hubungan. Oh iya, nah jujur itu yang aku kan aku nonton yang satu terus nonton yang kedua kayak yang kedua tuh lebih oke. Yang ke satu kan emang nggak ada kan? Iya jangan nonton bareng sama orang tua. Tadinya mau nonton di TV gitu. Aduh. Ya itu pokoknya di sini juga itu sih Pak banyak yang stereotip di horror slasher kayak yang orang suka mabok ya pasti mati. Iya benar. Yang teler. Iya. Buat kalian yang mungkin udah nonton dan punya teori sendiri ini tuh kenapa kayak gini, Sarafirnya gimana, kenapa tangannya tiba-tiba ada di. Cuman satu ya? Iya. Ya kan emang dipotongnya satu. Mungkin semuanya bakal terjawab di yang ketiga tapi kan. Film yang mall tuh ada di yang pertama. Iya benar. Ya kita belum tahu lah itu dan itu apa. Cukup sekian saja review dari kita berdua. Jadi jangan lupa untuk apa tadi? Like, subscribe dan kalau misalkan ada pendapat-pendapat tentang filmnya atau mau jelasin teori kalian bisa tulis di kolom komen. Iya dan mungkin kalian yang baca bukunya juga penggemar R.L. Stine? Iya bisa langsung. Kalau di bukunya kayaknya ini buku yang ini karena saya jujur tidak membaca R.L. Stine yang Fear Street tapi yang Ghostbump baca soalnya katanya buku Fear Street ini emang ditulis sebelum Ghostbump. Nyalakan tombol notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari Cineclip ya dan oke, sampai jumpa.